Boykot, boykot, boykot. Kayak ngerti aja sih lu soal boykot. Sosokan geruduk-geruduk Starbucks, ya elah. Sebenarnya teman-teman, ini tuh sudah lama kejadiannya ya, dan sering juga terjadi, mungkin ke depan harinya juga setelah video ini juga selalu akan terjadi gitu ya. Orang-orang yang memboikot produk-produk daripada asumsinya berafiliasi dengan Israel gitu ya, menyokong dana. Dan perusahaan-perusahaan ini seperti gua akan bilang kayak Aqua, terus juga Unilever, terus juga Starbucks, KFC, McD. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh banyak orang-orang yang mengasumsikan bahwasanya perusahaan-perusahaan ini berafiliasi atau menyokong atau mendukung Israel dengan melawan Palestina gitu ya, atau menjajah Palestina, menginvasi Palestina. Dan banyak yang memboikot dengan cara-cara yang tidak masuk akal menurut saya. Makanya dari itu video ini gue buat untuk setidaknya gue beropini lah gitu, karena lu datang ke video ini untuk mendengarkan subjektivitas gue. Karena ya gue nggak bisa objektif sebenarnya, karena ya secara subjektivitas ya gue harus bisa bilang bahwasanya ini tidak layak lah, karena ada beberapa hal, beberapa poin yang akan gue bawain juga. Oke teman-teman, kita akan mulai dulu ya. Yang pertama, poin yang pertama adalah orang-orang menyangka atau mencurigai bahwasanya perusahaan-perusahaan yang gue sebutin tadi itu berafiliasi atau menyokong dana yang cukup besar untuk Israel, dalam artian membeli senjata dan segala macamnya untuk menginvasi Palestina, Gaza, dan tepi barat dan segala macamnya. Nah, karena hal tersebut, poin yang kedua adalah orang-orang memboikot. Awalnya boikot ini normal-normal saja gitu ya, kayak misal contoh gue memboikot gitu ya dengan cara tidak membeli produk perusahaan-perusahaan yang gue sebutin tadi. Gue beli ke warung dan segala macamnya, dan gue pilih produk-produk yang tidak berafiliasi dengan Israel yang diasumsikan gitu ya. Nah, ini orang-orang kayak gini banyak sekali. Bahkan gue pernah jadi kasir, ditanyain ini produk apa, halal atau tidak, mendukung Israel atau tidak, ya gue bilangnya enggak gitu kan. Kalau misalkan gue iya kan nggak jadi beli gitu. Dan ini banyak sekali gue temuin ketika gue jadi kasir. Dan setelah itu, poin yang ketiga, boikot yang dilakukan oleh mereka ini menjadi lebih ke anarkis gitu ya, dalam artian lebih keras gitu, dengan cara mendatangi produk-produk yang gue sebutin tadi atau perusahaan yang gue sebutin tadi dengan cara mendatangi toko-toko, contohnya Starbucks gitu ya, karena Starbucks kan tempat nongkrong, nggak mungkin kan ada Unilever atau Aqua jadi tempat nongkrongan, nggak ada. Nah, yang ada itu cuma Starbucks ataupun KFC dan McD. Datang mereka bilang Free Palestine, marah-marah ke kasirnya, bentak-bentak ke kasirnya, ke pegawainya, semuanya, sampai akhirnya ada beberapa toko yang bahkan tutup karena kejadian tersebut. Gue mau bilang bahwasanya ini salah sekali, karena dengan lu datang dan lu memboikot, lu bentak-bentak kasir, bentak-bentak karyawan, dan bahkan bisa sampai bikin tutup toko tersebut, jelas itu berhasil kalau menurut mereka yang melakukan. Mereka melakukan tindakan tersebut terus sampai bahkan tokonya tutup, artinya mereka berhasil. Tapi ternyata mereka atau mungkin kalian yang membuat hal seperti itu juga menurut gua berhasil membuat pegawai-pegawai tersebut nganggur, membuat pegawai-pegawai tersebut tidak mendapatkan atau tidak mempunyai pekerjaan lagi karena tokonya tutup, dipecat gitu ya, dalam artian ini. Orang-orang ini, pegawai-pegawai ini sama kayak kita. Bahkan mereka banyak yang muslim, mereka banyak yang Islam. Dan kalaupun mereka ditanya apakah kamu mendukung dan segala macam, jelas gue yakin, bahkan gue bisa bilang 1000% mereka akan bilang bahwa mereka adalah Free Palestine. Mereka mendukung Palestina, mereka mungkin bahkan bisa berdonasi karena kita nggak tahu kan. Intinya mereka bisa membantu dengan apa yang mereka bisa. Tapi ternyata mereka dikhianati oleh kita sebagai muslim juga, yang datang ke tokonya, bentak-bentak mereka, sampai bahkan tokonya tutup, mereka kehilangan pekerjaan. Dan yang paling sadisnya, yang paling kasihannya adalah pegawai-pegawai ini kadang mereka udah punya keluarga gitu, udah punya istri, udah punya anak-anak, orang aja gitu, orang biasa, normal, manusia normal, kayak kita yang memboikot mereka. Mereka ini hidup
dengan cara yang menurut kalian mungkin tidak pantas, dengan cara kerja di perusahaan berafiliasi dengan Israel dan segala macamnya. Memang gue harus bisa akuin bahwasanya menurut kalian mungkin ini semua tidak pantas gitu, karena mereka kerja di tempat yang berseberangan gitu dengan kalian. Tapi menurut gue kerja ya kerja aja gitu, karena gue yakin 1000% bahwasanya ini tuh cuma franchise. Kalau kalian tahu arti kata franchise itu apa, artinya ketika kalian punya duit, contohlah anggap 500 juta gitu, kalian ambil atau kalian ingin bermitra, kalian muslim kan, muslim punya uang 500 juta, terus ada kesempatan bagus untuk bisa bikin Starbucks ataupun KFC di tempat kalian karena kan rame gitu ya misal, terus bermitra lah dengan KFC, buka cabangnya, franchise itu namanya, kalian yang punya. Tapi kalian muslim, uang yang masuk di situ akan selalu masuk ke kalian gitu yang punya franchise. Tapi kalian muslim, apakah dengan bermitra dengan perusahaan tersebut yang mana kita niatnya adalah untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa membantu orang lain dengan cara meng-hire gitu ya, atau mendapatkan karyawan-karyawan baru gitu, itu kan membantu orang juga. Apalagi yang kita hire karyawan-karyawannya muslim. Dan ternyata orang-orang yang nggak paham dengan soal franchise ini, mereka cuma mengerti kebencian mereka terhadap Israel gitu. Gue yakin 1000% semua umat muslim di Indonesia benci sama Israel, termasuk gue. Tapi nggak gini caranya. Karena itu tadi, ketika kalian berhasil membuat toko tersebut tutup, yang punya franchise orang muslim ini nggak ada lagi pemasukan, yang mana itu berdampak ke karyawan-karyawannya, tidak digaji atau dipecat bahkan, karena tokonya tutup kan, gara-gara kalian orang-orang muslim yang menyerang franchise yang dipunyai oleh muslim juga gitu. Ada bahkan video kemarin gue akan tunjukin ini. Boykot. Kayak ngerti aja sih lu soal boykot. Sosokan geruduk-geruduk Starbucks, ya elah. Lu dikasih gratisan juga mau. Mikir nggak saudara-saudara di sana juga kerja di Starbucks, cari duit sana, ada keluarga yang dibiayain. Gayanya petantang petenteng, muka ditutupin pakai apa tahu kain-kain. Lu kalau mau bantu, lu cukup aja bikin donasi atau lu kasih donasi ke sana. Caranya nggak kayak gitu, bos. Jadi lu kelihatan kalau taraf pola pikir lu itu rendah, gitu loh. Kenapa harus bisa pakai fisik kalau bisa pakai duit? Lu kan ngasih sumbangan 50.000 juga berguna kalau misalkan lu bisa nyari masa yang banyak untuk nyari 50.000 yang lain. Kenapa harus pakai geruduk-geruduk Starbucks? Hah? Emang lu pikir dengan geruduk kayak gitu bisa orang Palestina sana sejahtera? Enggak kan? Ya otak dipakai gitu loh. Kasihan yang lagi meeting di sana gitu terganggu. Kasihan ada yang lagi belajar terganggu, ada yang lagi ngobrol terganggu karena lo teriak-teriak. Ada yang lagi meeting online terganggu gara-gara lo berisik. Aduh. Gue tau banget sih perasaan-perasaan orang-orang yang lagi nongkrong di Starbucks itu terus tiba-tiba digeruduk kayak gitu. Ini bocah kampung dari mana sih kok bisa nyasar ke Starbucks kayak gini ya? Aduh, kampung banget anjir, kenapa sih bisa masuk model-modelan kayak gini nih? Duh, gue kebayang banget deh itu. Kalau gue ada di sana pasti gue, sudahlah. Tapi kalau gue ladenin juga gue jadi ikutan bego, ya kan? Video tersebut intinya beliau bilang bahwasanya janganlah kayak gini gitu. Sotoy, boykot dan segala macam kayak gini segala macam. Dan gue sebenarnya agak setuju dengan abang-abang tersebut, tapi memang agaknya terlalu kasar gitu ya cara ngomongnya. Jadi orang-orang tersinggung, banyak yang menghujat juga. Karena itu kan hujatan ini muncul karena mereka terlalu membenci Israel. Karena terlalu membenci Israel, jadi buta gitu akan semua hal, buta. Kayak Viking sama The Jack gitu. Dulu sampai bunuh-bunuhan. Padahal kita ini manusia normal biasa bareng kan. Manusia-manusia biasa kita ini. Tapi kok bisa ada yang bisa membunuh Viking The Jack? Karena itu tadi, The Jackmania yang sangat mencintai Persija Jakarta buta karena kebenciannya terhadap supporter Persib Bandung. Sebaliknya, supporter Persib Bandung juga sangat mencintai Persib Bandung. Saking cintanya, mereka sangat-sangat membenci terhadap supporter Persija Jakarta. Sampai akhirnya buta. Kadang gue bisa lebih milih orang buta yang beneran buta daripada orang yang terlalu membenci sesuatu menjadi buta gitu akan hal apapun. Kita boleh benci akan hal sesuatu, boleh gue ya.
Gua nggak bisa menampik akan hal tersebut. Gue juga pernah membenci sesuatu dengan sebenci itu, pernah gue. Tapi ada batas-batas yang mana kita bisa lakukan. Dalam hal ini, ya udahlah, boikot aja, nggak apa-apa. Asal jangan sampai anarkis mendatangi toko-toko yang kalian anggap berafiliasi dengan Israel. Padahal yang punya franchise-nya aja Muslim gitu. Padahal ternyata yang punya franchise-nya aja orang yang paling sering mendonasikan dirinya, uangnya, tenaganya untuk Palestina. Ternyata, gimana kalau seperti itu? Jadi jangan terlalu mencurigai orang, jangan terlalu kebencian tersebut bisa membuat lu buta akan semua hal. Video ini nggak akan gue potong sama sekali. Jadi semuanya akan masuk di video ini. Termasuk gue lagi diem, jeda dan segala macamnya. Gue nggak akan edit video ini. Mungkin editannya juga paling cuma masukin video doang ya teman-teman. Jadi gue harap lu bisa mengerti lah kalau kita ini ya manusia biasa dan banyak juga orang-orang yang biasa seperti kita untuk bisa nyari makan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Dan jangan sampai kita melakukan hal seperti ini bisa merugikan mereka gitu. Kayak contohnya yang tadi gue bilang, kita datang viral, tokonya tutup, dipecat. Dan ini kejadian beneran ya, ini beneran ada kejadiannya. Gue bahkan banyak screenshot orang-orang yang pegawai-pegawai yang bekerja di toko-toko yang gue sebutin tadi. Mungkin nanti gue akan tampilin ya di sini semuanya. Biar lu tuh paham gitu dari sisi lain ternyata kalau gue melakukan hal ini ada dampaknya ya, dampaknya gede banget. Dan apakah lu membela Palestina dengan cara seperti ini akan dapat pahala? Kalau ternyata dampak atau impact yang lu lakukan itu membuat orang nganggur, membuat orang tidak bisa makan, membuat orang hilang pekerjaan, membuat orang susah untuk bisa ngasih makan anak istrinya, yang ada kan jadi dosa. Ada sebab ada akibat gitu maksud gua. Ketika lu melakukan penyebabannya gitu ya, jadi ada akibatnya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. 15 menit sudah cukup untuk bisa menjelaskan hal seperti ini. Gak apa-apa, ada mungkin yang nonton 50 orang, 100 orang, gak apa-apa. Gue masih bisa fine dengan hal tersebut. Yang penting omongan gue ini atau subjektivitas atas opini yang gue berikan ini tersampaikan kepada beberapa orang yang mungkin berseberangan dengan gue. Biar lu sadar juga gitu intinya. Oke ya teman-teman, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Dan juga channel gue backupan ini dari Siniar Belasan Menit, yaitu adalah channel Riva Fauzi. Itu aja teman-teman, dan ciao.